Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asy Lazim. Jadi di sini saya akan mencoba gitu perhitungan koordinat dengan peta situasinya itu gedung FPTK UPI gitu. Jadi langkah pertama yang bisa kalian buat itu kalian bikin dulu nih si alat sama patok yang ingin diukur. Jadi misalnya nih di sini saya pakai tinggi alatnya itu 1 meter nih, tinggal 1 meter, dan patok-patok yang akan saya ukur itu tingginya ada yang 1 dan 1,5 gitu. Nah, langkah pertama yang kalian buat itu kalian buat dulu itu per titik alatnya itu. Misalnya di sini nih, saya di sini itu ada alat. Nah, yang itu alat ya tuh, tinggi alatnya 1 meter udah. Lalu misalnya di sini saya sudah melakukan perhitungannya. Misalnya ada satu nih, saya ingin mengukur ke target nomor 7. 7 ini tingginya juga sama nih, 1 gitu. Nah, kita lihat. Nah, ini 1. Ini titik 1 ini ada nomornya 1. Lalu ke 7. Mana? Nah, ini 7 nih. Ini udah saya buat. Lalu, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian itu mencari nilai SD atau jarak miring baru ke sudut horizontal dan juga sudut vertikal. Caranya gimana? Caranya kalian karena di sini tuh sudah disediakan ya layer-layernya. Kalian bisa klik ini nih, SD itu untuk tadi yang sudut pemiringan. Nah, ini bisa klik, terus kalian klik line di titik 1 menuju ke titik 7. 7 ini. Nah, lalu kita ukur nih, ini itu panjangnya berapa nih. Ini 1/7 kan. Bentar, kita properties. Nah, di sini panjangnya 68,906. Coba kita cek 68,906. Nah, sama ya, 68,906. Lalu untuk sudut horizontal dan sudut vertikalnya sedikit berbeda ya caranya. Mungkin yang pertama kita sudut horizontal dulu. Caranya itu sudut horizontal. Sebentar. Nah, kalian bisa langsung aja ke dimension atau ke sini ya, angular. Ini tuh namanya angular. Lalu ini kan masih kotak ya. Kalian bisa enter dulu. Enter. Lalu kalian klik bagian bawah alat tadi. Oh ya, tapi sebelumnya itu, sebelum kalian membuat itu, kalian harus bikin dulu ini nih. Ini kan ada XYZ. Nah, ini itu bikinnya dari kalian bisa ke home lalu ke ini nih. Nah, ini UCS. Kalian bisa klik UCS lalu taruh di bawah alat tadi. Nah, pastikan juga si Y-nya itu mengarahnya harus ke utara. Nah, kalau udah kalian bikin garis bantu kayak gini nih. Nah, ini garis bantu. Panjangnya ya kira-kira aja nih sampai kelihatan di sini nih tuh. Kan ini kelihatannya. Tuh, kelihatan. Nah, kalau udah sama kayak tadi kita lanjutin ya. Kita ke annotate lalu ke angular. Nah, maaf. Ke angular. Nah, ini kan masih kotak ya. Kalian bisa enter. Lalu kalian klik di bawah alat yang tadi. Lalu menuju ke garis bantu yang kalian udah buat tadi. Sini klik. Dan untuk mencari koordinatnya itu kalian bisa ke tujuan yang mau kalian cari. Misalnya tadi kan ke 7 ya. Nah, ini ke 7. Kita klik di sini. Klik. Nah, nanti udah muncul. Nah, tapi sebelumnya ini mohon maaf ya. Saya salah, harusnya mengganti ini view-nya juga ganti. Nah, enaknya gini. Nah. Oke, kita ulang ya. Nah, ini kan udah kelihatan nih. Tuh. 194 10 18 sama ya main itu. Sama. Coba kita kalau mau pastiin kalau misalnya udah gini ya, kan ada 194 10 18, kalian bisa langsung taruh di Excel-nya. Kalian taruh derajatnya, menitnya, detiknya. Nah, kita lihat nih 194 10 18, tapi karena saya sudah buat sebelumnya jadi lihat sudah sama ya. Kita lihat di Excel-nya. Nah, ini sama ya, 194 10 18. Oke, untuk selanjutnya itu sudut vertikal. Gimana sih cara nyari vertikal? Nah, yang pertama
Tapi sebelumnya mohon maaf ya, saya salah nih, harusnya ininya tadi diganti aja ke HR tuh horizontal kan, horizontal, terus yang V ini vertikal. Nah sekarang kita pakai V vertikal. Caranya gimana? Misalnya kita mau mengukur koordinat vertikal tuh dari titik 1 ke 7 yang tadi. Nah caranya itu kalian harus bikin ini nih, kita ke home lalu ke sini nih. Nah ini ada namanya 3 point. Buat apa? Jadi nanti buat ngukur si vertikal itu. Pertama kita klik aja dulu 3 point, lalu kalian klik bagian bawahnya si alat tadi, klik satu, tap, lalu klik juga atasnya yang alat tadi, set, lalu kalian bisa klik patok atau batang yang mau kalian ukur. Misalnya kan tadi masih ke 7 ya, 7 kita klik. Klik. Nah, kalau sudah kalian pergi ke annotate, lalu sama seperti di Angular. Tapi karena ini tidak perlu di enter dulu buat ngilain kotaknya, ini langsung aja ke tinggi alat kalian tadi, klik sama, lalu ke batang yang mau kalian ukur. Misal tadi batang 7 ya. Nah, ini batang 7 nih, klik. Klik. Nah, tuh. Nanti akan muncul derajatnya. Nah, ini derajatnya kalian bisa lihat ya, tuh ada 92212 sama nih. Saya udah pernah nyari sebelumnya 92212. Nah, ini tuh. Bisa dilihat lagi ya. 92212. Nah, sama ya 92212 gitu. Untuk seterusnya juga sebetulnya sama aja nyarinya ya. Misalnya mau dari 1 nyari kedua sama caranya, 1 ke B1 sama gitu. Nah, kalau udah nanti hasilnya itu akan ada 3D polyline ini. Nah, tapi sebelumnya nih kalian pastiin dulu ya si nilai XYZ-nya harus 0 gitu. Oke. Nah, kalau udah kalian bisa 3D poly, kalian copy aja semuanya. Lalu kalian pindah ke misalnya nih saya copy ya. Misalnya nih saya copy ini saya copy. Oke. Kalian bisa pindah ke AutoCAD, misal lembar baru. Kalian di sini aja klik nih. Diklik, kalian paste. Lalu enter, lalu top. Nah, ini akan muncul nanti. Ini emang agak ribet ya, soalnya tadi itu dari target 1 ke target lainnya agak nempel, tapi ini ada kebayang dikit lah. Oke. Oke. Mungkin itu buat contoh aja. Terus misalnya nih kalian udah dari batang satu ke batang lainnya, kan ini ada banyak ya di sini tuh. Nih ada alat 1 ke batang 1, alat 1, maaf, alat 1 ke target 1 2 3 4 5 6, ada 6 target. Terus 2 ke 2 target. Nah, misalnya kalian udah nih dari target 1 ke 6 target yang mau diukur. Nah, kalian mau ngukur dari sekarang mau ngukur target 2-nya. Nah, kalian bisa klik home, layer, terus layer properties. Terus yang satunya ini kalian bisa matikan nih, visibility-nya di off kan gitu. Nanti hilang. Kalian mengukur 2, ya tinggal nyalain 2-nya. Nah, nanti muncul tuh. Karena kebetulan di sini saya sudah mengukur ya, mencari. Jadi saya sudah ada semua gitu. Misalnya nih, 1 saya nyalain juga. 2 kan udah nyala, 3 kita nyalain. 4 kita nyalain. 5 kita nyalain. 6 kita nyalain. Dan 7 kita nyalain juga. Oh, ini nomor ada yang belum nyala nih. Nomor berapa? Nomor 5 coba. Oh iya 5 dah. Nah, ini hasilnya dari tadi yang sudah kita buat situasi. Nah, tuh. Nah, ini kenapa saya bagi 2 layar gini, karena biar enak ya. Jadi yang satunya kayak buat 2 dimensinya, yang satu bisa buat digerak-gerakin. Nah, cara bagi 2 gini tuh bentar deh. Nah, di viewport configuration kalian bisa kalian bisa ganti ke to vertical. Jadi nanti ada 2 tampilan. Oke, mungkin cukup sekian ya dari saya. Kurang lebihnya kalau ada salah-salah kata dimaafkan.
Nah, ini kan situasi nanti selanjutnya kita akan bahas tentang poligon. Mungkin dicukupkan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bejir, 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 bejir.